puji Tuhan, bagaimana kabar kalian semua hari ini? Sevi harap semuanya tetap semangat dan penuh sukacita. Sebelum kita mulai aktivitas kita mau katakan pujian kita. Ku bersyukur Bapa buat kasih setia. Ku bersyukur Bapa. Hati kami bersyukur Tuhan sebab Engkau baik. Terima kasih buat pagi hari ini. Kami akan merenungkan firman Tuhan. Roh Kudus tolong kami, biar kami semua anak-anak SD Kristen Elim dapat belajar dari firman-Mu dan bertumbuh bersama-sama. Kami bersyukur Tuhan, hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Shalom anak-anak, kita mau belajar firman Tuhan sama-sama. Kita buka Alkitab kita dalam Matius pasalnya yang ke-25, ayatnya yang ke-14 sampai dengan ayatnya yang ke-30. Matius pasal 25 ayat 14 sampai ayatnya yang ke-30. Perumpamaan tentang talenta. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberinya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta, katanya, Tuan, 5 talenta Tuan yang percayakan kepadaku, lihat aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku, lihat aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuan. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kuberikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai apapun juga, yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat keratap dan kertat gigi. Nah,
Anak-anak, firman Tuhan hari ini berbicara tentang talenta. Anak-anak, talenta adalah mata uang pada saat itu di bangsa Israel. Satu talenta itu jumlahnya adalah 6.000 dinar. Sedangkan 1 dinar adalah upah pekerja dalam sehari. Jadi kalau seandainya upah pekerja dalam sehari adalah 100.000, maka 100.000 kali 6.000 dinar berarti satu talenta itu jumlahnya sekitar 6 juta. Berarti banyak sekali jumlah uang yang diberikan oleh Tuhan kepada hamba-hambanya, baik hamba saat pertama, hamba kedua maupun hamba yang ketiga. Alkitab mengatakan berdasarkan kemampuan mereka masing-masing. Jadi hamba pertama dikasih 5, hamba kedua dikasih 2, hamba ketiga dikasih 1. Lalu tuannya berpesan bahwa kamu kembangkan talenta itu, lalu tuannya pergi. Hamba yang pertama mengembangkan talentanya yang 5 ditambah 5 jadinya 10. Hamba yang kedua mengembangkan talentanya lagi 2 ditambah 2 jadi 4. Sedangkan hamba yang ketiga, dia bukan mengembangkan talentanya tapi dia pergi, dia menguburkan talenta itu. Lalu suatu hari pulanglah tuannya dan memanggil hamba-hambanya untuk mengadakan perhitungan. Waktu tuannya memanggil hamba-hambanya, hamba pertama dengan penuh semangat katakan, "Tuan, 5 talenta yang Tuhan kasih itu sudah aku kembangkan jadi 5. Sekarang aku punya 10 talenta." Hamba yang kedua datang lagi, "Tuan, aku juga 2 talenta itu aku kembangkan lagi jadi tambah 2, 4. Lalu hamba yang ketiga datang dan dia bilang, "Tuan, aku nggak mengembangkan talentaku tapi kukubur karena aku takut Tuhan mengambil sesuatu yang Tuhan nggak kerjakan." Wah, marahlah tuannya lalu mencampakkan hamba yang ketiga itu ke dalam dapur api. Anak-anak, ada satu ayat yang menarik di sini adalah di ayatnya yang ke-29. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan, tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Wah, itu ayat yang luar biasa. Hari ini Miss Evi mau bilang satu hal, bahwa kalau dulu talenta itu berbicara tentang uang, sekarang talenta itu berbicara tentang bakat. Setiap kita, kamu, Miss Evi, guru-guru, mama, papa punya bakat. Kalau bakat itu adalah sesuatu yang ada sejak dari kandungan atau sesuatu yang alami muncul. Seperti contohnya, kalau mama atau papamu adalah orang yang pintar mewarna atau melukis, maka kamu otomatis waktu kamu lahir, kamu pun bisa mewarna, kamu pun bisa melukis. Kalau mama atau papamu orang yang pintar bernyanyi, waktu kamu sudah besar, kamu bernyanyi dan suaramu itu bagus. Kalau mama dan papamu pintar main gitar atau main musik, maka bakat itu akan lahir dari dirimu sendiri, dan ketika kamu besar, kamu pun akan pintar bermain musik. Jadi setiap kita dikasih kemampuan masing-masing atau diberikan talenta berdasarkan kemampuan kita masing-masing. Kalau kamu bisa banyak, bersyukur. Tapi kadang-kadang kita cuma bisa 1. Tapi bukan tentang berapa banyak yang kamu atau Miss Evi dapat, atau mama, papa, atau siapapun dapat. Tapi yang terpenting adalah kamu, Miss Evi, kita semua mau mengembangkan talenta itu atau dikubur. Itu yang paling penting. Ketika kamu diberikan sebuah tanggung jawab dan kamu mengembangkan itu dengan baik, itu baru namanya kamu hebat. Atau Tuhan katakan, hambaku yang baik dan yang setia. Tapi ketika kamu dikasih tanggung jawab, dikasih sebuah talenta dan kamu gak mau pergunakan, kamu gak mau berlatih, kamu gak mau mengerjakan apa yang diberikan kepadamu, maka kamu bukan hamba yang baik atau hamba yang jahat, kata Tuhan. Karena itu anak-anak, apa talentamu? Kalau kamu bisa musik, ayo berlatih lebih lagi. Kalau kamu bisa menggambar, ayo menggambar lebih bagus lagi. Kalau kamu bisa bernyanyi, ayo bernyanyi dan beri yang terbaik buat Tuhan. Apapun talentamu, kalau kamu bisa menari, ayo menari yang bagus. Apapun yang Tuhan berikan kepadamu, yang paling terpenting adalah kamu mengembangkan apa yang Tuhan percayakan kepadamu. Karena itu, Miss Evi harap anak-anak SD Kristen Elim mulai dari kelas 1 sampai kelas 6 kembangkan talentamu. Jangan berpikir, "Miss, talentaku apa? Sampai hari ini aku nggak bisa apa-apa." Gak masalah, kamu bisa berlatih untuk bisa jadi sesuatu. Kamu kalau pengen main musik ya berlatih. Kalau kamu pengen bisa menari ya latihan. Karena ada yang bakat terjadi secara alami,
ada yang muncul karena dia berlatih setiap saat. Dan Miss Evi yakin kalau kamu berlatih dengan baik, pasti Tuhan akan memberi juga yang terbaik bagi kamu. Karena itu, ayo anak-anak kembangkan talenta kita dan beri yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau baik bagi kami. Setiap talenta apapun yang Tuhan percayakan kepada kami, tolong kami anak-anak SD Kristen Elim untuk mengembangkan dan memberi yang terbaik buat Tuhan Yesus lewat apa yang Tuhan percayakan kepada kami. Karena itu kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini, biar apapun kegiatan kami sepanjang hari ini dapat kami lakukan dengan baik. Nama-Mu saja yang dipuji dan dipermuliakan. Memberkati semua anak-anak didik kami mulai dari kelas 1 sampai kelas 6. Memberkati orang tua yang mendampingi mereka dan memberkati semua guru-guru yang ada. Kami bersyukur Bapa buat hari ini. Kami menyerahkan seluruh waktu ini ke dalam tangan Tuhan dan Roh Kudus yang pimpin kami. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi anak-anak.